إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي اصطفاه من عباده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini melainkan ia membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka siapapun dia yang berharap mendapatkan dan meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mari kita takut dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan, wattaqullaha la'allakum turham. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala semata, yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Seraya berharap tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan dan berikan kepada kita semua tidak ditarik begitu saja dari diri kita, wabil khusus berupa keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan ini bisa kita bawa sampai mati menuju Allah Subhanahu wa taala kelak, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik pilihan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, atba' tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk semua kita yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia pilihan Allah yang sampai mati mempertahankan Islam sebagai agama satu-satunya, sampai mati mempertahankan keimanannya kepada Allah tabaraka wa taala, sampai mati mempertahankan senantiasa istiqamah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, seorang muslim memiliki senjata yang paling ampuh, senjata yang mungkin tidak terlihat dan tidak nampak oleh kasat mata, tetapi jauh lebih tajam daripada pedang, lebih berbahaya dari tembakan-tembakan peluru dan udah. Ketika seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin menengadahkan kedua tangannya ke arah langit,
seraya memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa. Doa seorang hamba adalah senjata terbaik yang dimiliki satu-satunya. Banyak senjata yang dimiliki manusia, tapi kadang tidak mempan menghadapi musuh, menghadapi lawan. Jumlah yang sangat sedikit yang dimiliki oleh sekelompok manusia mungkin akan kalah melawan sekelompok yang banyak dan besar. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala menjadikan. Hanya kadang seorang muslim, seorang mukmin, dia tidak sadar dia memiliki senjata yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Itulah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda menuturkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Meskipun kita tahu dan kita sadar, hadis ini para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan dikritisi oleh para ulama banyak. Termasuk di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Beliau sebutkan ini hadisnya dhaif. Tetapi para ulama menjelaskan meskipun hadis ini dhaif, sanadnya lemah, tetapi maknanya sahih, maknanya benar. Seorang mukmin itu punya senjata terbaik dan terampuhnya, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi apa? Banyak. Menghadapi lawan, menghadapi musuh, menghadapi malapetaka, musibah, bencana, cobaan dan ujian. Maka hendaknya ia tengadahkan kedua tangannya menghadap ke arah langit, ke arah atas, memohon, meminta, merengek kepada Allah Rabbil Izzati wal Jalal. Harusnya demikian. Tapi tidak sedikit manusia yang angkuh dan sombong, enggan untuk memohon kepada Allah, enggan untuk meminta kepada Allah. Dia meminta kepada selain Allah. Faya subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Lagi-lagi doa adalah senjata orang-orang beriman. Bagaimana seorang manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi musuh-musuhnya. Kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau dicampakkan ke dalam kobaran-kobaran api yang besar yang secara logika harus membakar beliau alaihi salam. Tapi apa yang terjadi? Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita tahu Al-Qur'an menceritakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dia meminta kepada Allah, dia memohon kepada Allah, dia merengek kepada Allah. Dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan untuknya. Hasbunallah, hanya Allah zat yang memberikan perlindungan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman, enggak ada yang lain. Sehingga bertentangan dengan hukum fisika, bertentangan dengan hukum logika manusia, logika dunia. Api yang panas, api yang bisa membakar, hari itu tidak berkutik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nabinya tercinta Ibrahim alaihissalam mengutarakan doanya kepada Allah, memohon kepada Allah, senjata yang paling ampuh doa seorang hamba. Dia memohon hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita lihat bagaimana Nabi Yunus alaihi salam ketika harus dimakan oleh seekor ikan yang secara hukum manusia harusnya mati karena berada dalam perut ikan. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Beliau berkata, beliau memohon, beliau meminta dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengaku dia banyak kesalahan, dia banyak kekhilafan, dia banyak perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia. Seraya berucap la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin.
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang banyak melakukan kezaliman. Lagi-lagi doa. Wabil khusus Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana selayaknya dan seharusnya pasukan yang jumlahnya sedikit tentu harusnya kalah melawan jumlah yang sangat besar, 313 manusia melawan 1000 manusia. Harusnya 313 kalah pada peperangan tersebut yang terjadi pada perang Badar. Di masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon dan meminta lagi-lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika Engkau kalahkan kelompok kami hari ini, lam tu'bad. Aku khawatir Engkau tidak akan disembah lagi ya Allah. Sedemikian rupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Rabb-Nya Allah tabaraka wa taala, dan yang terjadi Allah menangkan peperangan itu. Tidak masuk rasional, tidak masuk logika manusia. Tetapi itu akan semua keluar ketika seorang hamba mengadakan kedua tangannya kepada Rabb-Nya Allah tabaraka wa taala, dan Allah akan mengabulkan doanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, akan penuhi permintaan kalian. Apapun problematika kita hari ini, apapun permasalahan kita hari ini, banyak kita akan hadapi. Karena setiap manusia, setiap orang punya masalahnya masing-masing. Setiap orang, setiap manusia punya tanjakannya masing-masing. Maka ketika dia sedang menanjak banyak masalah, maka segera tengadahkan, memohon dengan kedua tangannya dihadapkan ke arah atas, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berharap itu adalah menjadi senjata yang terampuh yang dia miliki, mengalahkan segala apapun senjata-senjata yang pernah ada di atas muka bumi ini. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bid'awah." Tidaklah ada seorang muslim, seorang mukmin yang memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, illa a'tahu ihda thalath. Melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya satu di antara tiga. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama bisa jadi Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk diberikan dan dikabulkan permohonan dan permintaannya di dunia. Wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan tangguhkan, ditunda. Permohonannya mungkin tidak diberikan di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu kelak di hari akhir. Atau yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa imma an yasrifa anhu minasu' mithlah. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan ia dari musibah, bencana, malapetaka, keburukan apapun yang mungkin saja satu saat bisa terjadi pada dirinya, tapi Allah Subhanahu wa taala palingkan, hindarkan dan jauhkan. Lagi-lagi ketika seorang hamba menengadahkan kedua tangannya memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan satu di antara tiga ini. Maka kita hari ini yang mungkin sedang banyak masalah, jangan pernah lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kemudian mengatakan sampai hari ini aku belum mendapatkan apa yang kuinginkan. Belum. Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukan berarti Allah tidak berikan. Karena lagi-lagi kemungkinannya di antara satu di antara tiga yang tadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan. Karena kita harus yakin kepada Allah. Seseorang yang mungkin sekarang sedang tertimpa musibah berupa penyakit apapun bentuknya. Sakit A, B, C dan seterusnya. Memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan atas penyakitnya. Keluarganya yang mungkin sekarang sedang dilanda musibah apapun musibahnya, maka doakan kebaikan. Berharap Allah Subhanahu wa taala jauhkan darinya segala musibah dan bencana. Itu semua janji yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu di antara tiga Allah Subhanahu wa taala akan penuhi. Dan ketika Allah sudah berkata, "Ud'uni astajib lakum." Mengatakan apapun yang kalian minta pasti akan kupenuhi. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallah la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Mudah-mudahan segala permasalahan apapun yang kita hadapi hari ini, dari yang paling kecil sampai yang paling besar,
bisa dientaskan dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya permohonan dan doa kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkah wa ashmalahu wa anmah wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kembali khatib mengingatkan dan berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian. Mari lagi-lagi kita tanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Karena satu-satunya perbekalan yang kita bisa bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah bekal takut dan takwa kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekal dirilah kalian hai seluruh manusia. Dan ketahuilah, sebaik-baik bekal yang kalian bawa kata Allah adalah bekal takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan cara apa kita bertakwa? Bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi. Simpel dan mudah. Menerapkan dua hal. Menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya semampunya dan sebisanya. Baik sunnah-sunnah hukumnya, lebih-lebih yang wajib. Dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya, baik yang mungkin kita anggap dan kita nilai hukumnya makruh, lebih-lebih yang haram. Dengan cara demikianlah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang pernah Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, yakni surganya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih dan mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang Allah siap sediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus beriman kepadanya dan senantiasa takut dan bertakwa hanya kepadanya sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita nantinya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala mengatakan dan berpesan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan muslim, mukmin dan bertakwa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wat ta'un waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم شتت شمل الكفار واليهود والصهيونية يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقم الصلاة